Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Bismillahi tawakkaltu Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ila nabiyya ba'ama ba'du. Saudara-saudaraku para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita bertafakur sejenak. Karena hanya Allah lah yang akan memasukkan hidayah atau petunjuknya ke dalam kalbu kita. Hanya Allah lah yang akan membukakan kalbu kita sehingga kita mengenal, mengerti dan paham. Karena ilmu datangnya bukan dari luar, tapi pengetahuan itu datangnya dari dalam. Maka dari itu, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan belajar kita malam ini akan terbukalah hijab yang menutupi kita dengan Sang Maha Pencipta. Maka insya Allah apapun yang nantinya akan kita laksanakan dalam hidup ini bukan lagi menjadi kehendak kita sebagai manusia, tetapi kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita membuka bersama-sama pengajian ini dengan melafazkan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila malaikati rabbi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa dialah yang lahir dan dia pula lah yang batin, dan dialah yang batin dan dia juga lah yang lahir, maka segala sesuatu yang wujud hanyalah Allah dan yang batin hanyalah Allah. Sementara kita ini adalah jasad yang tiada berarti dan tiada berguna. Maka ketika kita ingin mengenal diri kita, maka fasadah jasad, kita harus leburkan diri kita, hancurkan diri kita, dalam makna bahwa ibarat pepatah mengatakan bahwasanya baju, pakaian, benang awalnya dari kapas. Baju itu adalah kapas, dan pakaian itu adalah kapas, dan benang itu adalah kapas, dan begitu juga kapas itu adalah pakaian, kapas itu adalah baju, dan baju itu juga adalah kapas. Maka sesungguhnya tidak ada zat yang wujud kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran membukakan jalan kepada kita untuk menunjukkan kepada kita bahwa siapa sejatinya diri kita dan siapa juga Allah Sang Pencipta. Maka dari itu saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk
membuka jati diri manusia yang sebenarnya, bahwa tidak adalah daya dan kekuatan kita dan tidak adalah kepemilikan kita, kecuali semua itu adalah hak dan milik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan buat kita semua. Iblis itu dulunya dari surga, kemudian iblis dikeluarkan dari surga. Mengapa iblis dikeluarkan dari surga? Dikarenakan iblis tidak mau sujud. Iblis tidak mau mengikuti perintah Allah. Iblis hanya melihat secara zahir, tapi iblis tidak melihat secara batin. Maka kita pula sebagai manusia bisa jadi menjadi iblis ketika kita hanya melihat secara zahir, dan tidak akan pernah terbuka hati kita. Tidak pernah kita akan merasakan rasa kasih sayang di antara kita, karena tertutupnya kita hanya sekedar melihat si zahir. Kalau kita mau melihat secara batin, maka lihatlah batinnya. Kalau kita mau melihat secara zahir, maka lihat pula zahirnya. Jangan kita melihat zahirnya dengan batinnya, tapi kita melihat batin itu dengan batin pula. Yang halus harus dilihat dengan yang halus. Sementara di dalam surah Al-Isra ayat 72, Allah mengatakan, ini sebagai pedoman kita hidup, bahwa barang siapa yang buta di dunia mata kolbunya, maka pasti dia akan buta mata kolbunya nanti di akhirat. Maka dunia ini adalah lahan buat kita. Kita harus sadar bahwa tujuan penciptaan manusia ini menurut Allah itu hanya dua tujuan. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kemudian yang kedua, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi. Yang pertama, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah. Dan yang kedua, tujuan Allah adalah menjadikan kita sebagai khalifah. Begitu juga kebaikan yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga kebaikan hanya dua. Yang pertama, kebaikan secara universal, dan yang kedua, kebaikan secara individual. Yang pertama kata Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. Dalam hal universal ini, kebaikan ini, kita tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang bangsa. Yang penting mereka itu manusia. Berbeda dengan halnya ketika Rasulullah mengatakan kebaikan secara individual, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ini adalah satu kebaikan yang terkhusus hanya bagi sesama yang berkeyakinan. Jadi kita tidak perlu melihat keyakinan orang lain, yang perlu kita benahi adalah keyakinan kita sebagai individual. Maka kita tidak pernah terkontaminasi untuk melakukan kebaikan secara sosial, secara muamalah kepada siapapun tidak ada batasnya. Bahkan kepada binatang dan tumbuhan juga kita dianjurkan untuk selalu jangan melakukan satu kerusakan. Karena ini penyebab-penyebab hijab kita kepada Allah akan tertutup. Kolbu kita kepada Allah akan ada yang menghalang-halangi.
sehingga tidak akan pernah terbuka bahwasanya dalam diri kita ada satu kehendak yang tidak bisa dibendung seharusnya, tapi kita yang tertutup sehingga kehendak itu menjadi tidak sampai kepada kita.